dengan siapa perempuan itu datang dan siapa yang mengantar. Mengapa KTP tidak ditinggal di pos depan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu nazim. Sahabat surga, Cahaya Hati News dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita dengan konten yang bisa menghasilkan ladang jariah dan insya Allah menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Konten atau berita yang sesuai dengan aktual, terkini dan sesuai dengan sunnahnya Rasul. Qul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Katakan kebenaran itu walaupun kau dibenci. Katakan kebenaran itu walaupun kau terintimidasi. Katakan kebenaran itu walau kau dibalik jeruji besi. Katakan kebenaran walaupun kau harus ditembak mati. Masya Allah. Sahabat dari pwmu.co, apa yang terjadi? Jurnalisme pers rilis oleh Dr. Sirikit Syah MA, pengajar dan pengamat media. Luar biasa. Jadi hati-hati wahai para media dalam mengambil keputusan. Kita harus belajar. Jadi belajar jurnalisme, rilis dan corong penguasa. Hati-hati, jangan sampai kita memberitakan berita yang tidak seimbang dan membuat kita menjadi orang yang insya Allah di bawah pengaruh tekanan dan intimidasi. Katakan saja kebenaran itu walaupun pahit. A katakan A, B katakan B. Jangan A jadi Z, Z bisa jadi A. Itu alias munafik. Masya Allah. pwmu.co, pada hari pertama pemberitaan insiden perempuan menerobos Mabes Polri, hampir semua media mainstream menyiarkan informasi yang berasal dari satu sumber, yaitu dari polisi. Masya Allah. Informasi yang berasal dari sumber itu tak beda dengan siaran pers atau press release. Tentu mengherankan. Mengapa media harus utama tidak segera terjun ke lapangan dan menggali serta memperkaya informasi yang lebih lanjut? Ini media harus begitu. Jangan ngambil sini, ngambil situ. Maka beritakan dari yang terbaik. Kabar-kabar samping dari sumber yang berbeda, independen dan pengamat murni warganet kemudian memunculkan beberapa kejanggalan atas peristiwa tersebut. Betul, tulisan ini tidak bermaksud mematahkan siaran pers pihak kepolisian, melainkan hendak menganalisis alur atau struktur dan pemerintahan yang tampak kehilangan spirit jurnalismenya. Artinya, beliau berkata bahwa ya ayyuhallazina amanu, sesuai dengan perintahnya Allah dan perkataannya Allah Subhanahu wa taala serta kalamnya Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kullu qawlan sadida. Hei para jurnalisme, katakan yang benar itu adalah benar. Hei para jurnalisme, hendaklah engkau berkata yang sesuai dengan fakta dan real. Jadi jangan sampai engkau mendapat tekanan, intimidasi, akhirnya berubah beritamu. Bahkan sampai-sampai kul al-haqqu law kana murra. Kita harus mengatakan kebenaran itu walaupun terintimidasi. Bahkan sampai-sampai waqul ja'al haqqu, katakanlah yang benar itu adalah benar. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Masyaallah. Apa yang terjadi sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pertama, penggunaan bahasa yang kurang tepat. Diksi kalimat dalam judul dan isi berita, perempuan menyerang Mabes Polri. Masya Allah. Mabes Polri diserang, terjadi baku tembak, terdengar bombastis, tidak sesuai fakta di lapangan. Betul, berdasarkan video yang beredar. Begitu juga istilah lone wolf terrorism. Masya Allah. Seorang diri, terorisme yang seorang diri yang dikenalkan untuk menyebut teroris yang bekerja sendirian terkesan melecehkan polisi karena bisa dianggap wolf menyerang markas kelinci. Masya Allah, luar biasa. Dalam video hanya tampak seorang perempuan mondar-mandir seperti tak tahu akan berbuat apa. Beberapa polisi lari sembunyi dan menghindar melihatnya. Ya Allah, satu orang perempuan lalu dar
Perempuan itu langsung ditembak mati. Kabar yang beredar kemudian adalah siaran pers kepolisian bahwa sang perempuan diduga teroris dan diduga menyerang markas besar. Wartawan media harus utama tidak tampak berusaha melengkapi dengan meninjau ke lapangan, melanjutkan banyak pertanyaan. Dengan siapa perempuan itu datang dan siapa yang mengantar? Mengapa KTP tidak ditinggal di pos depan? Betul, ketahuan akhirnya. Dengan siapa perempuan itu datang? Siapa yang mengantar? Mengapa KTP tidak ditinggal di pos depan? Mengapa aparat tidak menangkapnya? Siapa keluarganya? Mengapa dia baru membuat Instagram sehari sebelumnya? Apakah dia melek digital sehingga bisa membuat Instagram? Dan banyak lagi pertanyaan lainnya. Pada hari kedua pasca insiden, polisi baru memberi informasi jati dirinya, tempat tinggalnya, keluarganya, dan menemukan jejak barang bukti ideologi radikal yang hanya berupa kaos bertuliskan FPI dan surat wasiat. Tidak ada jejak pembuatan bom atau bukti kontak jaringan ISIS atau apapun. Wahai Bapak polisi yang kami hormati, maaf, perempuan ini teroris. Dalam waktu satu hari, 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam, engkau berhasil membuka jati dirinya, membuka tabirnya. Tapi kenapa pembunuh 6 laskar sampai detik ini belum kau temukan siapa pembunuhnya? Bahkan namanya pun tak berani kau sebutkan. Bahkan sampai-sampai jabatannya pun tak berani kau sampaikan. Ada apa? Bahkan belum sempat sidangnya bahwa dia sudah dijadikan tersangka. Apa yang terjadi? Sudah meninggal 1 orang. Masya Allah. Ada apa ini? Permainan apa ini? Pak, ayo, Bapak adalah aparat penegak hukum. Tegakkan hukum setinggi-tingginya, Pak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan berdasarkan ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat konstitusional. Insya Allah selamat fid dunia wal akhirah. Bukankah Bapak juga berdoa kalau Muslim, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya rasa semua agama menyarankan kita untuk bersikap adil, seadil-adilnya dan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Maka sampai-sampai Allah pesankan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, dekatlah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, dan hendaklah engkau selalu bersandar kepada orang-orang yang benar dan berlaku benar dan tidak munafik. Masya Allah. Kehilangan nalar kritis. Di titik ini jurnalis mestinya langsung mendatangi keluarga ZA, mewawancarai keluarga dan para tetangga. Dan ini tidak dilakukan jurnalis. Terima beres informasi dari polisi, termasuk polisi yang berbaik hati pada hari ketiga menyantuni keluarga dengan membawa sembako sebagai tanda duka. Jadi yang berkembang jurnalisme rilis pers, duka keluarga ini bukan hanya karena salah satu anggota keluarganya tewas ditembak polisi, tetapi stigma yang tertempel teroris, stigma pada orang yang sudah mati tak akan bisa membantah, dan stigma pada keluarganya besarnya. Inilah sebetulnya tugas jurnalis. Tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Kovacs dan Rosenthal 2002 itu bisa dilakukan dengan menelusuri jejak sebelum dan sesudah insiden karya jurnalistik. Tak cukup hanya dengan menjawab 5W plus 1H, karena siaran pers polisi isinya sudah memenuhi syarat. Yang membedakan berita dengan siaran pers adalah adanya verifikasi, penelusuran, keterangan dan pihak lain dan independensi dari narasumber. Mana ada teroris sudah meninggal kemudian disumbangkan. Masya Allah, baik benar. Sementara keluarga 6 syuhada, adakah dilakukan seperti itu? Wow, keren. Ketergantungan mutlak pada asupan narasumber menjadi jurnalis setali 3 uang dengan staf humas kepolisian Republik Indonesia. Lebih tegas lagi, corong penguasa. Jurnalis tak menjalankan kewajiban memantau kekuasaan. Benarkah tindakan polisi Mabes mudah dimasuki orang tanpa meninggali KTP? Kalau begitu bahaya dong. Apa sebab? Bisa-bisa Indonesia ini jebol. Baru 1 orang saja jebol. Ya Allah. Para anggota polisi lari menghindar, alih-alih membangku meringkus seorang perempuan. Tidak sanggup baca beritanya. Anggota polisi menembak mati orang yang dicurigai, bukan melumpuhkan untuk mencari tahu siapa di balik
ini semua? Dan siapa otaknya? Masya Allah. Apakah bisa dibenarkan? Action oleh polisi di markas sendiri, tempat paling aman bagi para polisi. Itulah yang seharusnya menjadi isu utama bagi para jurnalis. Bila tindakan polisi menembak orang salah masuk ke markas dibenarkan, akan ada beberapa banyak lagi warga yang dengan mudah ditembak mati karena curiga, kemudian dinyatakan sebagai teroris. Buzzer beda dengan jurnalis. Beberapa waktu yang lalu pernah terjadi perdebatan mengenai netizen buzzer, jurnalis buzzer. Jelas bukan jurnalis namun netizen yang berperan sebagai netizen jurnalis atau jurnalis warga, berbeda dengan para buzzer. Subhanallah, luar biasa sahabatku yang Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menghakimi bahwa jurnalis Indonesia makin tumpul cara berpikirnya. Saya hanya menangkap bahwa jurnalis Indonesia makin tertekan, makin harus banyak berkompromi dan makin tidak bebas bereksplorasi. Peristiwa ini sebuah konsekuensi zaman, sebuah pengorbanan profesi di era zaman yang mendominasi wacana sosial politik Indonesia. Matinya nalar kritis jurnalisme, pers tak lagi menjadi watchdog. Masya Allah, luar biasa sahabatku yang dirahmati Allah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang terjadi. Dari beberapa netizen menjawab, tumpang tindih jurnalisme, tidak punya marwah. Kemudian dari Abdul Rahman Bahri, subhanallah, ini artikel dahsyat, suara hati seorang wanita, seorang pakar di bidangnya, dan suara kita. Betul. Dari Tengku Ikhyar, tulisan ini sungguh menggelitik untuk para mereka yang merasa menjadi jurnalis benaran. Bambang Sukamto mengharap berita yang baik dari jurnalis zaman now, mimpi kali. Masya Allah. Kami akan tekan, kami sampaikan kebenaran fakta aktual, dan silakan sahabatku yang memberikan nilai. Kul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran walaupun pahit. Wahai para jurnalis, kami saja yang mohon maaf bukan jurnalis mampu menyampaikan kebenaran fakta real sesuai dengan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Karena mohon maaf, engkau seorang jurnalis, kaki kirimu di sebelah neraka, kaki kananmu di sebelah surga. Karena tulisanmu yang salah, bisa-bisa kaki kirimu menyeret kaki kananmu masuk ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.